Halo netizen, kembali lagi di Unai Sharing Session episode keempat. Bersama saya Nurul Salimong sebagai host pada saat ini. Di episode kali ini kita akan ngobrol bersama ketiga narasumber. Bagi teman-teman yang belum tahu, ada berita bahagia loh dari Fakultas Ekonomi. Jadi ada dua teman kita dari Fakultas Ekonomi memenangkan perlombaan 3 Minutes Thesis Competition. Untuk mengetahui lebih lanjut, kayaknya kita harus ngobrol sih sama narasumbernya langsung. Nah, saat ini aku bersama dua mahasiswa dan satu dosen dari Fakultas Ekonomi. Nah, sebelumnya, boleh teman-teman untuk kenalkan dirinya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Triyohana Napitukulu, biasa dipanggil Yohana. Aku dari jurusan akuntansi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan statusnya Insight. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Selin Winona Duha, aku dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan status mahasiswa. Oke, saya sekarang ya. Jadi saya Roliana Verinia Hutagalung, suami saya Hutagalung kan. Sebenarnya saya buruh Sibuya. Dikenal dengan nama Mem Febrin. Jadi saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi, dosen metodologi juga. Jadi itulah sebabnya saya di sini untuk diwawancarai sama kamu kan. Oke, kita langsung masuk aja ke topik. Sebelumnya, teman-teman pasti agak asing mendengarkan 3 Minutes Thesis Competition. Nah, kalau Mem sendiri mendengar 3 Minutes Competition ini dari mana ya, Mem? Jadi gini, sebenarnya saya pun tidak tahu bahwa ada kompetisi seperti ini. Sampai suatu waktu, 2 minggu sebelum kompetisi ini akan diselenggarakan, Mem Judith share di WhatsApp-nya Fakultas Ekonomi. Saya buka itu HP saya malam-malam, terus saya lihat tuh ini kok kayaknya menarik. Karena kalau yang sudah berbau tesis, berbau skripsi, berbau riset itu saya senang gitu. Jadi waktu saya buka, terus saya zoom, ini mungkin nggak sih diimplement di sini, karena saya punya anak bimbingan sebenarnya sudah selesai semua, jadi nggak bisa dipakai untuk ikut perlombaan karena sudah publish jurnal. Jadi saya perhatikan ini boleh nggak ya anak-anak metodologi itu awalnya kan. Saya lihat, oh yang punya ide bisnis tapi bukan hasil. Oh berarti anak-anak metodologi saya bisa dalam hati saya. Jadi saya pikir, oke lah kenapa enggak di ini kita explore. Jadi taunya kompetisi ini dari WhatsApp. Walaupun ini sudah keempat sebenarnya ya. Saya juga baru tahu dari WhatsApp, kemudian saya langsung share ke grup. Ayo siapa yang mau mencoba nyali dengan judul-judul yang sudah ada, list nama-nama di sini. Nah itulah awalnya sampai proses ini bisa berjalan sampai sekarang ini. Oke, berarti artinya yang ikut lomba anak-anak kelas Mem ya? Iya, metodolog. Bukan, jadi yang ikut lomba itu akhirnya ada 12. Jadi saya klarifikasi dulu ya. Ada anak bimbingannya Mem Judith, 1. Kemudian anak bimbingannya Mem Grace juga ada 2. Kemudian dari kelas metodologi saya ada 9 yang untuk ikut ini, totalnya 12 di babak penyisihan. Walaupun nanti pada akhirnya 12-12-nya masuk ke final. Oke, berarti agak cukup banyak yang ikut ya Mem dari 3 dosen yang ada di Fakultas Ekonomi. Oke, sebelum ikut lomba, bagaimana sih persiapan Mem untuk membimbing anak-anak murid Mem untuk mengikuti lomba 3 Minutes Thesis Competition ini? Sebenarnya dibilang persiapan kayaknya terlalu mepet sih, hanya 2 minggu, dan kita kan harusnya sudah ada barang jadi. Padahal anak-anak di metodologi barangnya setengah jadi, maksudnya papernya setengah jadi ya, karena belum sampai ke hasil. Tapi idea dari penelitian ini sudah ada. Nah persiapannya sebenarnya tadi saya WhatsApp ke grup, oke anak-anak siapa yang interest mau mencoba, silakan list. Kemudian ada saya cek dari judul-judul itu, ini kok bagus nih judulnya, menarik, kemudian trennya sesuai dengan tren yang ada sekarang. Saya hubungi pribadi, kamu mau nggak? Kamu mau? Saya hubungi pribadi atau apa? Hubungi pribadi dan mereka bersedia, Mem, saya coba. Nah jadi seperti itu sampai akhirnya
sekitar meramu kata-kata ya, karena itu harus berbicara 3 menit. Hanya 3 menit, kalau nggak dieliminasi. Jadi kita atur kata-katanya, kemudian pelajari Inggrisnya, sampai kita hubungi Mas Timi, Mas atau apa panggilannya ya. Nah jadi kita hubungi untuk rekaman. Nah, rekaman itulah yang harus masuk ke panitia. Nah seleksinya di sana. Saya nggak tahu bagaimana tuh seleksinya sampai akhirnya 12 ini masuk ke final. Oh berarti semuanya lolos ya, Mem? Semua lolos di final. Nah, tantangan terbesar adalah di final karena mereka tidak boleh pakai rekaman untuk ditayangkan, tapi dia harus presentasi sendiri, tidak boleh juga dari 3 menit. Jadi 4 kali kita ketemu ya, kumpul dengan teman-teman untuk kita siap untuk lomba. Oke, berarti wah, keren juga ya teman-teman kita dari Fakultas Ekonomi. Walaupun cuma 2 minggu, tapi persiapannya cukup lumayan matang. Oke, saat ini kita mau tanya nih kepada 2 teman kita. Apa sih topik dari tesis yang kalian presentasikan di 3 Minutes Thesis Competition? Kalau dari aku sendiri, judul penelitian aku itu kepatuhan pajak di era ramah lingkungan, hubungan antara ekonomi hijau dan kesadaran pertukaran informasi otomatis. Kalau aku judulnya keuangan berkelanjutan mengoptimalkan pengendalian biaya melalui sales growth dan green accounting. Oke, dari kedua judul ini aku kepo sih, kenapa kalian berdua tertarik sama topik ini? Kalau dari aku sendiri sih kenapa aku memilih topik ini, karena aku tertarik sama konsep keuangan keberlanjutan yang berfokus pada 3 bottom line. Jadi 3 bottom line itu ada profit, people, and planet. Jadi pengen tahu aja gitu apa pengaruh green accounting, apakah green accounting itu dapat membantu dalam mengurangi dampak negatif bagi perusahaan, dan bagaimana green accounting itu dapat meningkatkan kinerja atau profitabilitas dari perusahaan tersebut. Wow, kalau misalnya Selin gimana? Nah, kalau dari judul aku sendiri itu kan ada bahas tentang green economy, ekonomi hijau. Jadi kayak mau cari tahu aja apa sih hubungannya kayak lingkungan sekarang tentang kayak alam gitu sama pajak, itu hubungannya apa. Apalagi seperti berita yang baru-baru kayak di Jakarta tuh kan lagi karbon, pokoknya besar-besaran lah gitu lah. Nah terus ada dengar-dengar, ada baca-baca jurnal orang juga kalau misalnya Indo itu mau munculin pajak karbon. Jadi kayak pengen mendalami itu lagi gitu. Nah, bagaimana sih cara kalian bisa membuat presentasi itu jadi cukup 3 menit aja, sedangkan itu agak rumit ya sepertinya. Nah, bagaimana kalian bisa mempresentasikan hanya dalam 3 menit? Nah kalau dari aku sendiri, kan itu tuh panjang. Kalau bisa dirangkumi dalam 3 menit tuh awalnya mikirnya kayak, oh nggak mungkin gitu. Tapi untungnya ada mem yang membantu kami, jadi kayak mempermudah. Tinggal kami merangkai pakai kata-kata yang bisa kami pahami sendiri lagi gitu. Jadi supaya muat dalam 3 menit itu kami cuma ambil poin-poin pentingnya, kayak jelasin variabel-variabel itu apa, terus tujuannya apa, baru metodenya apa. Itu doang yang dijelasin. Oke, kalau dari Yohana sendiri? Kalau dari aku hampir mirip sih, karena kita kan dipandu sama memnya ya, Mem. Dan kita juga pernah beberapa kali sampai latihan gitu. Kadang lebih, kadang kecepetan, kadang kayak ya harus harus di manage lah gitu biar bisa under 3 menit. Tapi memang dari kita semua pasti pakai metode STAR. Jadi STAR itu kayak ada situationnya, ada teksnya, ada action, dan ada result. Jadi di situation ini kita jelasin latar belakang masalah, dan kita juga mostly itu pakai metode STAR. Jadi ada situation, ada test, ada action, dan juga result. Jadi di situation ini kita tuh jelasin latar belakang masalahnya, tantangan-tantangan yang dihadapin, begitulah. Dan di teks ini kita jelasin apa tuh, bagaimana caranya atau bagaimana tugas dan tujuan dari variabel-variabel kita untuk mencapai masalah itu gitu. Jadi di situ kita jabarin. Dan di action itu kayak saya tuh ngambil dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan gitu. Jadi kayak mengolah data lah begitu yang akurat. Dan di
result ini. Jadi sebenarnya benar yang kata Mem Febrin tadi, kita tuh belum punya hasil sebenarnya, tapi di result ini sesuai panduan dari Mem Febrin kita tuh buat hasil yang diharapkan. Jadi yang STAR ini kita buat dalam satu rangkuman yang nggak terlalu panjang gitu. Jadi poin-poin pentingnya gitu. Oke. Berarti agak cukup rumit ya dalam mempersiapkan presentasi dalam 3 menit. Berarti nggak mudah ya teman-teman. Nah, dari teman-teman sendiri, apa sih kendala terbesar yang kalian hadapi saat persiapan di 3 minutes thesis competition ini? Dan bagaimana kalian mengatasi masalah tersebut? Kalau dari aku sih, kendala terbesar itu kayak data sih, mencari data. Karena kan kalau data ini harus yang benar, yang pasti, yang akurat. Jadi kayak perusahaanku sebelumnya ada tercatat 125, cuma yang ada data lengkapnya itu sekitar 56 kurang lebih sebegitu. Jadi kayak cari datanya lagi. Ada juga kendala lain kayak persiapan, kan di awal udah dikasih teks begitu kan, jadi kayak susah dimengerti bagiku ya, karena bahasanya kayak penelitian banget. Jadi untuk mengatasi kendala itu ya kayak buat aja bahasa-bahasa yang sederhana biar aku sendiri bisa lebih mudah mengerti dan apa yang kupahami dapat kusampaikan atau kutransformasiin kepada audiens gitu sih. Kalau dari Selin gimana? Kalau boleh jujur, selama kendala selama mengikuti lomba ini nggak terlalu berat-berat banget, karena ada Mem Febrin juga yang ngebantuin. Jadi kayak awalnya sih nggak terlalu fokus ke lomba ini, malah lebih fokus ke kelasnya Mem gitu kan. Nah, tapi ya kendala yang bisa dibilang kendala itu waktu awalnya aku tuh rekaman pakai bahasa Indonesia, tapi pas lomba itu tiba-tiba tertarik pengen mau nyampeinnya pakai bahasa Inggris gitu. Nah, jadi ya kendalanya di situ aja, cara penyebutan kata per kata itu suka terlilit-lilit gitu. Jadi kayak ngulang terus. Suka agak salah ngomong gitu ya? Iya. Ada latihan sempet ya? Iya, sempat latihan juga sekalian. Oke. Nah, dari 3 minutes ini sebenarnya apa sih yang dilihat? Kalau misalnya tadi sih aku ada dengar kalau misalnya ada cara sendiri ya untuk menyampaikan tesisnya. Nah, bagaimana kalian bisa menjaga presentasi kalian itu tetap menarik sambil memberikan informasi yang teknis gitu. Boleh mungkin dari Selin duluan atau Yohana? Kalau aku lihat sih sebelum aku lomba ini kan aku ada riset-riset nih kayak pemenang-pemenang sebelumnya tuh gimana. Kalau ya dari hasil itu ternyata juri itu menilai cara penyampaian juga itu pasti mereka nilai, kayak intonasi suaranya gimana, penyebutannya gimana, terus kecepatan ngomong itu juga kayaknya menurutku dinilai sih Mem. Iya, soalnya percuma cepat tapi kayak nggak ada informasi yang masuk ke kita, jadi ya nggak ada artinya gitu. Begitu sih. Kalau dari Yohana? Kalau dari aku sih caranya biar itu tetap menjaga itu apa? Kalau dari aku sih untuk menjaga itu tetap menarik, jadi gini, sebenarnya balik lagi ada kendala. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum itu finalnya, kita tuh ada Zoom ya Mem, malam ada Zoom, gimana caranya kita intinya kayak gladi bersih lah gitu. Dan di situ kebetulan aku kayak punya kendala, aduh gimana ini, aku kan nggak bisa yang kayak hafal gitu sepenuhnya. Maksudnya kalau misalkan aku kuasai, aku bagiin tanpa lihat teks lagi, mungkin kemungkinan besar aku bisa ngeblank gitu, karena mungkin grogi atau apa. Terus aku tanya sama Mem, sama teman-teman, gimana caranya biar kita tuh nggak kayak baca gitu kan. Kalau misalkan lihat di Word kayak matanya tuh pasti kelihatan, iya kan. Ya pasti nanti jurinya tahu dia baca gitu. Jadi kayak ada juga saran dari temen kita yang bilang buat aja di HP, terus baca aja teksnya tapi tangannya itu harus gercep gitu. Jadi kayak ini HP-nya di depan laptop, terus dicepetin. Jadi biar teksnya itu tetap di atas, mata kita tetap di situ gitu. Tapi kayak iya itu saran yang bagus, tapi menurutku kan tangan di sini, jadi kayak susah gitu berekspresi. Sedangkan kita pasti butuh iya gestur, mimik gitu kan, pasti itu dinilai. Jadi kayak aku cari-cari lah aplikasi yang kayak pembaca berita gitu loh, yang naik ke atas gitu. Iya, kreatif ya. Soalnya Mem gak dapet Mem, kayak susah gitu.
akhirnya aku aduh nggak bisa aku sampai paginya tuh bergumul, aku bangun cepet jam 4 cuma gara-gara masalah itu, kendala itu gitu. Dan akhirnya aku record dari HP. Kan jadi aku sekalian baca, jadi teksnya itu aku geser gitu. Jadi tetap di atas. Jadi yang aku pakai buat menyampaikan informasi itu yang recordan itu, karena aplikasinya nggak ada mem. Jadi kayak dia naik sendiri, nanti aku ya bebas bergerak gitu dan lihat recordan dari situ. Jadi kayak, dan juga di bahasanya itu kayak lebih sederhana gitu sih, biar mereka tuh bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi ya udah, kita nggak ngeblank, mata kita aman di tengah, terus kita bisa baca apa yang udah kita persiapkan, dan menurut aku itu udah cukup memberikan hasil atau presentasi tesis yang menarik bagi audiens gitu sih. Oke, jadi cukup kreatif ya dalam mempersiapkan diri untuk presentasinya. Keren sih, keren. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Nah, dari perlombaan ini kan pasti kalian mempresentasikan mengenai tesis. Nah, dan juga banyak dari mahasiswa di luar UNAI. Nah, apa sih yang membuat tesis kalian itu lebih menarik dibandingkan tesis-tesis teman-teman yang ada di luar UNAI gitu? Sebenarnya kan kami kan yang ikut lomba, jadi bukan jurinya, jadi kayak nggak tahu juga apa yang menarik. Cuman kalau menurutku pribadi, kenapa bisa menang gitu? Karena usahakan di PPT-nya itu buat sesingkat mungkin, tapi sudah memuat informasi yang cukup gitu. Itu ya, Mem. Nah, terus emang benar sih kata si Yohana tadi, gestur, ekspresi juga itu dibutuhkan sih waktu penyampaian. Itu aja sih, Mem, menurutku yang bikin juri kayak, oh ini menarik gitu. Kalau dari Yohana? Kalau dari aku sih, menurutku semuanya menarik. Kalau penelitian pasti punya tujuan kan, pasti itu sifatnya positif, semua pasti bagus. Tapi kalau yang membedakan penelitian presentasi kemarin, kenapa bisa memungkinkan bisa menang gitu, karena dalam penyampaian itu aku usahain biar lebih sesederhana mungkin. Contohnya kayak di awal aku bilang, ayo kita berimajinasi gitu, biar nggak baku gitu. Karena kan dari awal sampai akhir kebetulan aku tuh di list yang apa sih Mem itu namanya? Dia list Apa sih itu namanya? Presentasi terakhir. Iya, itu apa ya namanya? Lista? yang Oh, iya. Oke. dari kita dari ekonomi kan. Iya. Kalau dari aku sendiri sih semuanya menarik, tapi kalau dari penelitianku aku menggunakan model storytelling gitu. Jadi kayak bercerita, bukan menyampaikan penelitian yang bahasanya baku. Jadi mungkin menurut aku itu lebih menarik dari semuanya. Dan di PPT ku juga udah disinggung tadi, aku cuma buat gambar. Jadi kayak gambar dari berita, tantangan yang dihadapin, dampak, dan juga kayak gambar green accounting, sales growth, hasilnya jadi pengendalian biaya gitu, tapi nggak ada teks sama sekali. Jadi menurut aku para juri atau audiens juga pasti kepo apa maksudnya. Jadi sembari melihat PPT-nya yang di situ, mereka juga lihat atau dengar storytelling, penelitian aku modelnya storytelling. Jadi menurutku itu cukup menarik bagi mereka. Jadi itu mungkin agak beda dari yang lain gitu. Oke teman-teman, ini tips presentasi yang cukup baik yang bisa kita contoh ya. Nah, kalau dari Mem sendiri, menurut Mem dari topik tesis teman-teman kita dari UNAI cukup menarik gak Mem dibandingkan topik tesis dari universitas lain? Oke, jadi ini sebenarnya topik ini muncul bukan karena mau lomba, enggak. Tapi ini muncul karena kita ngikutin roadmap dari LPPM-nya Fakultas Mem Valentin. Dia sudah sodorkan ini nih, penelitian tahun 2024 kalian itu dosen metodologi, ya kami Mem Lorina, Mem Grace dengan saya harus mengarah kepada green. Green itu kan lingkungan ya, ramah lingkungan atau sustainability, keberlanjutan, harus seperti itu supaya tersinkron dengan LPPM. Jadi sebenarnya judul-judul mereka ini adalah judul yang mengarah ke LPPM punya roadmap, bukan untuk dilombakan, tapi emang udah disettle supaya judul itu adalah judul yang kebaruannya ada, jadi orang tertarik gitu melihatnya. Nah dari situlah akhirnya saya melihat, oh ini cocok nih kalau untuk dijadikan lomba. Jadi itu judulnya
muncul bukan karena lomba, tapi karena roadmap dari LTPM. Nah kemudian apalagi pertanyaannya tadi saya lupa. Apakah lebih menarik dari yang universitas lain? Nah jadi kalau bicara tentang lebih menarik enggaknya, semua peserta itu ada 46 peserta ya. Itu terdiri dari segmentasi S1, S2 dengan S3. Jadi mereka itu bersaing walaupun nanti ada kategorinya waktu diumumkan ya. Tapi mereka tuh bersaing di S1, S2, S3. Kemudian 46 peserta yang masuk final, benar ya. Dan kemudian mayoritas dari mereka itu dari Tarumanegara, Universitas Andalas, Universitas Petra, Maranatha, ada juga utusan dari Madagaskar yang juara 3, itu dari Madagaskar. Nah jadi memang saingannya sangat ketat dan saya sendiri tidak berharap untuk juara. Saya sudah bilang ya di grup ya, jangan berpikir juara, kalian masuk final itu adalah sesuatu hadiah yang kamu sudah bisa berikan ke UNAI. Jadi kalau untuk sampai juara 1, 2, 3 semua bagus. Bahasa Inggris mereka tuh yang dari Madagaskar ya, lancar juga, kemudian dia punya judul-judul juga menarik, metode penelitiannya nggak seperti kita yang PLS tapi ada banyak akar-akarnya gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya pertimbangan dari juri, tetapi kita Universitas Advent Indonesia dapat berkat ya. Oke. Ya. Keren ya teman-teman kita dari UNAI. Oke, bagaimana kalian mempersiapkan diri secara mental dan emosional dalam perlombaan ini? Kalau dari aku sih sebenarnya dari awal gak niat gitu. Pas Mem Febrin chat, Yohana judul kamu bagus, ini ya, ikut ya. Duh ikut gaya gitu, ya udahlah ikut aja. Terus rekaman kan, ya udah. Dan di rekaman itu pas babak penyisihan nggak ada ekspektasi bakal masuk tuh. Tapi pas ada notif selamat gitu, kayak udah mikir, aduh gimana ini, udah dari chat itu aja udah kena mental lah gitu. Kayak aduh bisa nggak ya. Dan kita belajar sama-sama. Pas udah ada bahannya buat dipresentasiin, masih deg-degan gitu, kayak takut, belum siap lah gitu kan. Terus tapi yang pengen aku ceritain, kan kita itu presentasinya hari Selasa. Jadi hari Sahabat sebelum Selasa, kebetulan aku minta dalam puasa. Jadi aku berpuasa dan sempat belajar juga. Kayak ini karena menurut aku ini sangat mustahil bagiku buat menang. Karena penelitianku belum lengkap, terus aku belum menguasain sepenuhnya, dan kayak ya jantungan aja gitu, sebelum hari H aja udah grogi gitu, gimana di hari H-nya. Jadi kayak ya nggak kuat lah, itu bukan kekuatanku gitu. Jadi aku minta dalam doa, sampai di hari H aja pas join Zoom aku selalu berdoa gitu, Tuhan bantu gitu. Dan sebelumnya juga aku latihan, dan pas peserta lain lagi presentasi kan kebetulan aku di nomor urut terakhir. Pas peserta lain presentasi, di situ aku masih coba-coba, aku masih latihan mimikku gimana, terus aku record kan, aduh lihat mimik ini kurang gitu. Jadi kayak persiapinnya di situ biar lebih percaya diri dan lebih pasti gitu. Oke, kalau dari Selin doa sendiri gimana? Nah, kalau misalnya berbicara tentang deg-degan pas lomba, deg-degan pasti ada. Tapi deg-degannya itu pas aku ngelihat temanku yang presentasi, aku nggak deg-degan buat diriku, tapi aku ngelihat, mereka gimana ya nanti gitu kan. Tapi pas giliran aku ya santai-santai aja gitu ya. Tapi emang benar kata Yohana, selalu diimbangi dengan doa gitu. Minta ke Tuhan itu jangan mau menangnya, tapi diberikan kelancarannya aja. Ya udah akhirnya nggak deg-degan aja gitu. Aku sih gitu ya. Oke, amin. Bagus banget ya untuk selalu membawa ke dalam doa. Oke, selanjutnya, nah teman-teman kan menang nih. Bagaimana sih perasaan kalian setelah tahu kalian tuh menang? Juara 1 dulu. Juara 1 dulu kali ya. Atau juara 2 dulu deh. Juara 2 dulu. Kalau aku sih di situ sebenarnya aku balik lagi nggak ada expect bakal menang. Karena di juara 3
yang pemenangnya itu Nif Adalas. Jadi aku kiranya yang menang tuh iya mem. Terus aku mikirnya di juara 2 juara 1 mungkin mereka lagi gitu, karena ya begitulah, kurang percaya diri kan. Tapi pas diumumin the runner up goes to Triohana, kok namaku di situ kayak ngeblank, kayak shock gitu kan. Nama aku beneran nama aku ini gitu kayak. Dan di situ aku kan off cam, terus tiba-tiba langsung on cam, terus shock, diem, terus senyum-senyum. Abis itu kayak mau bilang apa gitu, kayak shock gitu kan. Kebetulan di kamar juga teman-temanku lagi nggak ada gitu, kayak shock, diem. Terus abis itu aku teriak, abis itu nangis. Nangisnya itu nangis gara-gara terharu, mem, kayak mengingat perjuangan-perjuangan kita ya, mem. Terus Kasih tahu hadiahnya berapa, kasih tahu dong. begitu. Jadi ya hadiahnya puji Tuhan 1 digit lah. Wih, 1 digit. Untuk uang kuliah nutup lah ya. Jadi kayak di situ kan nangis gitu, memang aku lihat perjuangan kita. Terus sampai paginya aja, mem, aku kayak bisa nggak ya, aku belum siap gitu, belum prepare well gitu, mem. Tapi kayak dikebut kayak dalam doa juga, bawa tangis kayak. Tapi sebelum pengumuman juga, aku mau klarifikasi, sebelum pengumuman kan ada itu 30 menit break ya kan, mem. Jadi juri-juri apa? Iya, untuk penilaian begitulah kan. Jadi di dalam 30 menit itu aku datang lagi ke Tuhan. Ya doa gitu biar dikasih yang terbaik, mau menang syukur, nggak menang juga biar dikasih ikhlas gitu. Terus kayak senang aja gitu. Sampai terharu. Yang aku ingat aku di situ nangis, terus teman-temanku datang dukung gitu, kayak ya begitulah momen-momen bahagianya. Gitu. Momen haru dan senang ya. Iya. Kalau dari Selin gimana? Nah, kalau aku sendiri, dari aku sendiri ya kan, awalnya emang gak ada ekspektasi mau menang, karena dari awal penilaian aku tuh udah kayak di satu juri itu aku udah gak masuk kategorinya. Karena PPT ku Bahasa Indonesia tapi aku ngomongnya, iya terkesannya begitu, PPT ku Bahasa Indonesia tapi aku ngomongnya bahasa Inggris. Nah dia ada komentarin bagian situ, jadi kayak ya udah kayak nggak ada ekspektasi lagi. Nah tapi pas tapi aku yakinnya pasti Advent ada masuk, paling nggak 1 orang. Nah pas Yohana dibilang masuk, di situ aku senang. Kami semua satu kamar tuh kayak, wih gila keren banget Yohana, keren banget gitu kan. Nah habis itu aku tuh masih baring-baring tuh di kasur kan. Tiba-tiba pas yang pengumuman untuk yang juara 1-nya dibilang dari Universitas Advent Indonesia. Di situ aku udah berdiri kan, udah duduk. Jadi kayak siapa gitu. Aku tuh yakinnya kayak temanku yang ini nih pasti kayak udah senang. Tiba-tiba Selin Winona Duha. Nah bukan aku yang teriak, malah teman kamarku yang teriak sampai kedengaran ya. Tapi kan itu teriakannya kedengaran sampai kamar. Sampai ada yang off cam kalian itu ya. Teriak. Di situ aku cuma kayak hah gitu kan. Jadi selama pas jurinya ngomong terus mau foto sama sertifikatnya sama jurinya juga aku masih hah gitu. Jadi kayak ya senang aja sih, mem, kayak ya itu semua karena Tuhan. Pas dibilang juara 1 dari Universitas Advent Indonesia, tadinya memang saya pikir udahlah berarti Yohana lah yang udah selesai kan, yang dapat, berarti yang lainnya sudah enggak, karena kan banyak di saingannya dan saya tahu, saya ngikutin dari awal satu-satu kan. Sudahlah berarti Yohana lah perwakilan kan. Dari Universitas Advent Indonesia saya lagi makan kan. Ada lagi. Terus saya dengerin kan, berarti 12 orang, kalian juga nggak dengerin siapa ini kan. Dan yang diumumkan Selin, waduh puji Tuhan banget, berarti kita Universitas Advent Indonesia mahasiswanya itu nggak kalah sama yang luar-luar itu. Yang penting ada kerja keras, ada semangat untuk bisa lakukan itu dan doa ya. Betul banget ya. Biar lebih jauh, kalau dari memnya sendiri melihat 2 teman kita menang dari Universitas Advent Indonesia, gimana sih perasaan mem? Yang pasti ya bahagia banget, kaget ya pertama, terus bahagia, terus setelah itu dalam pikiran saya gini, sebenarnya sih 12 ini bisa menang, hanya karena nggak ada juara 1 sampai 12 kan. Nah jadi hanya sampai 3 doang ya, jadi 3 opportunity ini sebenarnya mereka berdua adalah mewakili teman-teman yang lain, karena memang benar-benar bagus kok semuanya. Hanya memang tadi penyampaiannya tidak
ngerakyat, maksudnya tidak storytelling kan, susah orang nangkep. Kalau isi penelitiannya memang bagus-bagus, jadi pastilah kita bahagia. Sebenarnya yang saya pikirkan, wah puji Tuhan Unai dikenal, itu kan hanya itu, Unai dikenal. Nah itulah bahagianya sih, bahagia sampai lompat-lompat gitu, bukan lompat-lompat saya di mobil gitu ya. Bahagia ya, walaupun agak kaget dikit, nggak nyangka ya Selin ya. Oke, selanjutnya kalian kan menang nih. Apakah penelitian kalian ini akan dilanjutkan lagi ke tahap berikutnya atau gimana? Kalau masalah dilanjutkan pasti ya Mem, karena kita juga hasilnya belum ada. Jadi kalau buat sampai habisnya, semoga nanti penelitian kita hasilnya ada sama dosen pembimbing. Iya, diterima sama dosen pembimbing. Dan itu nanti kita pakai buat ini ya Mem, buat jurnal biar bisa dipublish nantinya. Oke, kalau dari Selin? Ya sama sih kayak Siona, pasti bakal terus dikembangin, dilanjutin ya, karena melihat zaman sekarang juga kayak menurut kami topik-topik kami itu emang kayak relevan banget sama perkembangan zaman sekarang. Jadi ya why not gitu kita nggak lanjutin gitu. Oke, berarti topiknya akan terus dilanjutkan sampai ke jurnal juga ya. Oke, sebagai pertanyaan terakhir, apa sih tips yang teman-teman bisa berikan dan Mem kepada orang-orang yang ingin ikut lomba ini ke depannya? Mem dulu kali. Mau bantu. Nah, mereka berada suruh-suruh. Waduh. Begini, sebenarnya kan tadi ingat ya, motif kita tidak untuk lomba. Kita bekerja, kalian kan bekerja karena tuntutan dari metodologi ya, bahwa ya dari awal kalian harus serius. Suksesnya seorang mahasiswa di S1, di S2, S3 sebenarnya bukan karena jenius, bukan karena cerdas, tapi dia memang serius dari awal. Jadi saya sudah arahkan mereka serius, karena nanti kalian punya judul akan kami usahakan kalau menarik dan kelihatannya mereka paham semuanya untuk jadi judul pembimbingan kan, untuk pembimbingan. Nah jadi itulah yang mereka lakukan. Jadi saya pesan sama anak-anak, ya apapun itu mata kuliahnya, kalau itu sudah dikatakan mata pelajaran, serius saja mendalaminya ya, seperti metodologi ini, karena memang penelitian mereka kami akan, dosen metodologi ya, akan ajukan ini ke LPPM-nya fakultas, dan semoga LPPM fakultas akan menyetujuinya untuk dibawakan ke pembimbing. Jadi pembimbing nanti tinggal lanjutin aja, datanya udah lengkap, kalian data kuesioner. Nah, kuesionernya udah jadi, tinggal dilanjutin aja sampai dia menjadi sebuah artikel ilmiah yang layak untuk dipublikasikan. Oke. Kalau dari Selin dan Yohana? Nah, kalau dari aku buat teman-teman yang pengen ikut lombanya, ini sebenarnya kayak Mem Febrin ini memberikan kesempatan buat kita mencoba. Jadi nggak ada salahnya kita ikutin aja gitu. Jadi kayak kita ikutin buat cari pengalamannya, bukan cari hadiahnya. Jadi kayak setiap ada kesempatan yang diberikan, coba aja gitu. Siapa tahu iseng-iseng berhadiah kan gitu. Bener kan? Iya, Udah bener berhadiah. Bener. Satu lagi. Iseng-iseng berhadiah saja, bener. Kalau dari aku sih terkhusus buat mahasiswa yang lagi nulis ya, atau yang lagi cari-cari judul, bisa juga kan, nggak harus ikut kompetisi. Tapi kalau misalkan lagi nulis, lagi ada penelitian gitu, ada perlombaan begini, ikut aja sama yang Keselin bilang, ikutin aja. Tapi saranku, tulislah penelitian sesuai dengan kemampuan dan kesukaan Anda gitu. Maksudnya, iya passion Anda, biar penelitian itu nantinya kan kalau udah klop sama diri kita sendiri, kita juga bisa explore lebih luas, kita bisa lebih mengerti ini mau diarahkan kemana, ini mau diarahkan kemana, dan pastinya bisa lebih, kalau kita mengerti, pasti kita bisa kalau kita mengerti, pasti kita bisa mentransformasikan kepada orang-orang. Beda lagi kalau kita nggak mengerti tapi kita maksa gitu, jadi susah gitu. Jadi intinya di awal itu kita harus cari sesuai dengan kemampuan dan passion kita, dan usahakan kita mengerti sama apa yang kita teliti gitu. Oke, sampai di sini aja untuk sharing session kita episode 4. Terima kasih juga kepada 3 narasumber yang sudah bersedia untuk memberikan tips kepada teman-teman yang ada di rumah. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk subscribe dan like
channel Universitas Advent Indonesia. Bye-bye! Bye.